Untuk Iqra yang keenam ada beberapa petunjuk cara mengajar. Yang pertama adalah untuk tahfidnya. Tahfidnya ini adalah surah Al-Zalzalah dan surat Al-Bayyinah yang harus dilaksanakan, yang harus ditunaikan oleh Ananda sampai nanti selesai di Iqra yang keenam. Artinya anak-anak yang sudah lulus Iqra ini memang benar-benar terverifikasi dengan baik, punya kemampuan baca yang sudah siap untuk di Al-Qur'ankan. Di kondisinya sudah sangat siap secara makhorijul huruf, secara dengung, secara panjang pendek dan lain sebagainya, memang sudah benar-benar siap untuk di Al-Qur'ankan. Jadi di Iqra yang keenam ini benar-benar memang anak-anak ini terverifikasi dengan sangat-sangat baik. Maka yang harus dipenuhi dulu di Iqra yang keenam ini adalah hafalannya. Dia harus hafal mulai An-Nas sampai dengan surah Al-Bayyinah. Itu dipastikan dulu anak-anak hafal surah An-Nas sampai dengan surah Al-Bayyinah. Membacanya juga dengungnya sudah benar, lagunya sudah oke. Bahkan kalau misal punya lagu yang lebih dari yang kita tentukan, lagu JHK, maka juga akan mendapatkan nilai plusnya dan sebagainya. Kemudian monggo kita baca sama-sama dengan JHK surah Al-Zalzalah dan surah Al-Bayyinah. Kita baca Al-Fatihah dulu. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Surah Az-Zalzalah. Bismillahirrahmanirrahim. Idza zulzilatil ardu zilzalaha wa akhrajatil ardu athqalaha wa qalal insanu ma laha yawma idzin tuhadditsu akhbaraha bi anna rabbaka awha laha yawma idzin yasdurun nasu ashtatan liyuraw a'malahum faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Bismillahirrahmanirrahim. Lam yakunil ladzina kafaru min ahli
الكتاب والمشركين منفكين حتى تأتيهم البينة رسول من الله يتلو صحفا مطهرة فيها كتب قيمة وما تفرق الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءتهم البينة وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة إن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين في نار جهنم خالدين فيها أولئك هم شر البرية إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك هم خير البرية جزاؤهم عند ربهم جنات عدن تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا رضي الله عنهم ورضوا عنه ذلك لمن خشي ربه. Nah, itu yang harus diselesaikan. Metodenya tetap, jadi one day one ayat. Di satu hari ketika pertemuan diselesaikan dengan satu ayat terus menerus sampai dengan selesai. Nah, setelah itu minggu kemarin saya sudah menjanjikan untuk kita membahas juga tentang pola mengajarnya, biar kelas 1 dan kelas yang lain itu sama tahapannya. Kalau di dalam Mutalim harusnya kan setengah jam ya yang Quran harus gitu. Maka itu dibagi bagaimana supaya 30 menit yang ada di Darul Muta'alim itu Al-Qurannya menjadi maksimal. Maka kita akan bagi waktunya. Kita akan bagi waktunya yang 5 menit pertama. 5 menit pertama itu kegiatannya yaitu menyapa anak-anak. Ini bisa dengan beberapa teknik ya. Misalnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salamnya dipakai lagu begitu atau seperti apa, monggo bisa dilaksanakan. Yang pertama adalah menyapa 5 menit pertama. 5 menit pertama adalah menyapa, salam, terus ditanya kabarnya. Bagaimana anak-anak kabarnya hari ini? Alhamdulillah luar biasa. Nah itu selalu seperti itu. Artinya setiap hari itu anak-anak dicek semangatnya. Apakah anak-anak itu ada yang sakit, kondisinya tidak fit, tapi tetap dengan dia datang ke majelis Al-Quran, maka itu menjadi nilai plus. Oh sakit ya, oh tak ini loh anak-anak ini sakit, tapi anak-anak ini masih semangat untuk datang di TPQ kita. Nah itu mungkin
Jadi 5 menit menyapa, salam, menyapa, berdoa, atau mungkin absen. Jadi 4 kegiatan itu. Jadi menyapa insya Allah 5 menit sampai 6 menit cukup. Jadi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak hari ini? Alhamdulillah luar biasa. Itu bisa dikreasikan setiap harinya. Setelah itu berdoa. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim dan seterusnya. Setelah itu mengabsen. Mengabsen ini juga jangan lupa karena kehadiran anak-anak ini masuk dalam penilaian. Ada anak yang memang nggak bisa tapi kehadirannya full, maka anak ini juga diberikan kredit khusus untuk diberikan nilai yang sesuai dan seterusnya. 5 menit menyapa, selanjutnya waktunya tinggal 25 menit. Yang 10 menit itu diisi dengan hafalan. Misalnya Ananda ini sampai Rasulun minallahi yatslu suhufan mutahharah, ayat kedua dari surah Al-Bayyinah. Maka di 10 menit yang kedua itu anak-anak mengulang hafalan mulai dari Al-Adiyat secara bersama-sama sampai ayat ke 1 dari surat Al-Bayyinah. Jadi dibaca dari Al-Zalzalah dibaca sampai nanti ayat pertama. Nah, hafalan baru itu adalah Rasulun minallah yatslu suhufan mutahharah. Nah, karena ini hafalan baru, maka hafalan baru ini dibaca oleh ustazahnya ini 5 kali. Contoh ya, Rasulun minallahi yatslu suhufan mutahharah. Rasulun minallahi yatslu suhufan mutahharah. Kalau anak-anak yang kelas rendah mungkin bisa di temponya lebih diperlambat. Rasulun minallahi yatslu suhufan mutahharah. Kalau sudah 5 kali, anak-anak membaca sama-sama 5 kali. Dengan cara ini opsi saja, dengan cara angkat tangannya 5 anak-anak, biar anak-anak juga hitung. Setelah 5 kali, setelah itu baru diacak. Ayo, Ananda A, B, Rasulun itu sampai dengan selesai. Setiap hari begitu. Jadi besoknya ayat kedua tambahnya fiha kutubun qayyimah, itu diulang 5 kali, anak-anak 5 kali, setelah itu diacak. Begitu dan seterusnya. Itu di 10 menit kedua. 10 menit yang kedua. 5 menit pertama tadi menyapa, salam, berdoa, mengabsen. 10 menit masuk ke tahfidz, mengulang, memurajaah dan menziyadah. Nanti nih masuk di waktunya tinggal berapa Bang? 15. Waktunya tinggal 15 menit. 15 menit. Ini yang 15 menit sudah masuk dalam Iqra. Ya betul, sudah masuk dalam Iqra. Misalnya dia Iqra yang ke halaman Iqra 6 halaman 9 misalnya. Halaman 9. Maka yang dilakukan oleh ustazahnya adalah mengulang mulai dari halaman pertama itu dengan membaca sama-sama. Ini dilakukan agar supaya anak-anak yang tidak masuk kemarin itu masih tetap memurojaah bacaannya. Misalnya anak masuk kemarin, maka dia akan membaca halaman yang tertinggal. Setiap hari begitu. Jadi misalnya halaman 9, maka hari ini anak-anak membaca sama-sama sampai dari halaman yang ke-8.
dengan bersama-sama. Nah, dengan bersama-sama ini monggo bisa benar-benar dicek bacaannya anak-anak dan konsentrasinya anak-anak. Khawatir yang rapi, ada yang umum dan sebagainya, itu diingatkan. Kalau itu berjalan mulai Iqra pertama, insya Allah Iqra sampai ke 6 kondisinya anak-anak rapi. Kalau sudah terbiasa dengan ritme apa yang sudah kita lakukan, itu diulang sampai nanti di halaman ke-8. Bisa. Ini cara mengulangnya monggo bisa dikreasi ya. Misalnya dia halamannya sudah halaman 20, jenengan badhe ulang halaman 1. Berarti kan waktunya telas. Nah, maka mungkin hanya di baris kedua saja. Halaman 1 sampai halaman 10, baris kedua saja. Illa baris kedua terakhir misalnya. Illa hamimau wa ghassaqa wal akhiratu khairun wa abqa. Semakin halamannya tinggi maka semakin ulangnya itu sedikit saja, kecuali di halaman-halaman mendekati halaman baru. Kalau halaman pertama ini kan sudah diulang setiap hari. Nah, maka insya Allah ini dipastikan lancar dan kadarnya dikurangi hanya di halaman-halaman baru saja. Nah, itu setelah itu baru halaman baru yang dilakukan ketika halaman baru ini adalah dibacakan dulu. Penting untuk dibacakan dulu. Kalau ada konsepnya diterangkan konsepnya dulu. Setelah itu baru ustadz-ustadzanya membacakan baru. Setelah itu baru nanti dibaca secara bergantian. Nah, maka dari itu memang karena waktunya terlalu sempit. Kalau di Al-Quran itu kan 60 menit ya, kalau di sini 30 menit. Maka memang dianjurkan untuk kelasnya tidak banyak, agar supaya semuanya terputar, maksudnya dapat semua giliran baca. Kalau terlalu banyak dengan waktu 30 menit ini tidak maksimal. Maka yang dipegang itu kalau waktunya 30 menit itu tidak boleh sampai dengan 10 per kelasnya. Jadi kalau karena waktunya hanya 30 menit, tapi kalau kebijakannya 60 menit misalnya, maka bisa itu lebih enak, waktunya lebih fleksibel karena ini waktunya terlalu pendek, jadi memang harus disiasati. Setelah begitu, kalau masih ada waktu, diulang hafalannya lagi. Kalau waktunya sudah habis dan harus masuk ke diniyahnya, maka dicukupkan. Nah, saya ulangi, untuk 5 menit pertama adalah salam, setelah itu menyapa, setelah itu berdoa, setelah itu mengabsen. Insyaallah 5 menit cukup. Bahkan masih ada sisa. Kalau ada sisa langsung ke tahfidnya. Tahfidnya adalah langkahnya memurojaah sama-sama. Terus ziyadahnya 5 kali, anak-anak 5 kali. Setelah itu dicoba. Kalau waktunya tidak nututi, dicoba yang paling tidak bisa. Dari sekian anak itu yang paling tidak bisa itu menjadi inceran jenengan. Kalau anak ini bisa, maka disimpulkan yang lain bisa kalau waktunya mepet. Kalau waktunya masih ada, maka semuanya. Kalau waktunya mepet, itu ditunjuk anak yang menurut jenengan tidak bisa. Kalau anak yang menurut jenengan tidak bisa itu bisa waktu itu, maka dipastikan yang lain bisa. Begitu ukurnya untuk cepatnya. Setelah itu masuk di 15 menit terakhir adalah mengulang bacaan Iqra-nya, dan menziyadah bacaan Iqra-nya dan ditutup. Nah, itu insyaallah RPP-nya seperti itu dan semoga seluruh kelas sudah melaksanakan. Langkahnya sama. Langkahnya mulai Iqra awal sampai Iqra 6, langkahnya sama. Nah, ini untuk menstandarisasi bacaan Iqra-nya anak-anak, bacaan tahfidnya anak-anak, dan nanti insya Allah kalau sudah Iqra 6 itu ritmenya sudah oke, insya Allah pembelajaran juga semakin bagus. Itu tidak pakem, monggo jenengan kreasikan. Ketika jenengan sudah menemukan ritmenya itu dikreasikan, karena RPP itu tidak ada yang pakem, tidak ada harus begitu buatan.
Jadi memang harus dikreasi agar supaya anak-anak juga tidak bosan. Nanti gini alhamdulillah kita lagunya sudah distandarisasi. Terus kemarin hafalannya juga standarisasi. Hari ini juga langkahnya juga sudah terstandarisasi di Iqra yang ke-6. Oke, kita lanjut untuk Iqra yang ke-6. Dari RPP-nya ini, dari langkah-langkahnya ada yang ditanyakan, Ustaz Ustazah? Cukup? Kita lanjut ya. Untuk Iqra 6 di halaman pertama, ini anak-anak juga akan mempelajari tentang idgham bi gunnah, terusan dari Iqra 5. Kemarin lagunya konsepnya berikut, kok lupa. Nun sukun atau tanwin bertemu waw. Dibaca dulu nih kemarin. Dibaca. Nun sukun atau tanwin bertemu waw, dibaca. Nun sukun atau tanwin bertemu waw, dibaca dulu. Kita cek ya. Nah, setelah itu baru dibacakan. Kalau Iqra yang ke-6 jenengan cukup bacakan sampai di baris kedua mawon. Min wahidin au min, cara bacanya berikut ini. Atau min wa atau miwa. Awwa. Ini kok awwa ya? Min wahid au walidihi habban wa nabata sirajan wahaja zajaratan wahidatan. Nah, cukup begitu. Penekanannya ada di gunnahnya, teman-teman mawon. Jadi yang bawah, yang sudah waqaf ini anak-anak langsung dibaca. Karena apa? Iqra ke-6 ini adalah Iqra terakhir, maka tidak semuanya harus dicontohkan oleh panjenengan semua. Halaman 4, halaman 5 juga sama. Kita baca di halaman 5 sama-sama ya. Dulu 1 2 3. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa anna Allaha qad ahata bi kulli syai'in 'ilma. منهم فرارا ولملئت منهم رعبا فلنقصن عليهم بعلم وما كنا غائبين هذا بيان للناس وهدى وموعظة للمتقين ولقد جعلنا في السماء بروجا وزيناها للناظرين إن وعد الله حق ولا يستخفنك الذين لا يوقنون ولهم فيها أزواج مطهرة وهم فيها خالدون اتبعوا من لا يسألكم أجرا وهم مهتدون
ini panjang sekali, jadi harus anak-anak nafasnya pun juga dianjurkan untuk juga ditata. Oke. Halaman ke-6 konsepnya sama si diidgham bi gunna, nun sukun atau tanwin bertemu dengan ya dibaca dengung. Ayyu sholati yauma idzin. Cukup di situ ustazahnya, anak-anak langsung baca sendiri. Untuk yang khusus Iqra, anak-anak sudah harus baca sendiri. Jenengan hanya terangkan konsepnya. Ini juga mempersingkat waktunya agar supaya anak-anak juga dapat banyak. Ngoten nggih. Tetap diperhatikan makhorijul hurufnya, dengungnya dan panjang pendeknya. Jangan sampai anak-anak Iqra 6 itu masih berkutat pada kesalahan panjang pendek atau kesalahan pada tertukarnya huruf. Nah, ini jangan sampai di Iqra 6 seperti itu. Kalau masih terjadi berarti prosesnya yang enggak bagus. Evaluasinya tidak berjalan dengan baik. Tapi kalau dengan Iqra 6 ini dibilang susah, enggak juga. Karena anak-anak sudah siap ada di Iqra 6 itu dengan kualitas yang baik. Jadi kan hanya nyontohkan dan diem aja. Jadi para pengajar Iqra 6 ini sudah terima setengah matang. Kalau catatannya, kalau proses dari Iqra 1 sampai dengan Iqra kelima itu bagus. Tapi jenengan prosesnya itu tidak bagus, jenengan akan berdarah-darah di Iqra yang ke-6 karena membetulkan lagi. Nah, itu yang terjadi. Itu halaman 6, 7 juga sama evaluasi atau evaluasi dari halaman 1 sampai dengan 6. Masuk di halaman ke-9, halaman 8 kita baca sama-sama lagi. Monggo. A'udzu 1 2 3. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah. Inna fis samawati wal ardi la ayatin lil mu'minin. Qala wa man yaqnatu min rahmati rabbih illa dhallun. Yawma idzin yasdurun nasu ashtatan liyuraw a'malahum. Ya ayyuhan nabiyyu ittaqillaha wa la tuti'il kafirin wa aqradullaha qardan hasanan yudha'afu lahum. Ma uridu minhum min rizqin wa ma uridu an yut'imun. Fayudhillullahu man yasha'u wa yahdi man yasha'. Halaman 9 konsepnya nun sukun atau tanwin atau, nah ini dua hukum ya. Yang pertama adalah iqlab dan yang kedua adalah ikhfa syafawi. Ini tidak usah dijelaskan terlalu detail sama anak-anak. Cukup ketika nun sukun atau mim sukun bertemu dengan huruf ba dibaca dengung. Contohkan mim
ba'di nurun baiti abadam bima, sampai jenengan contohkan sampai bijambihi, baru anak-anak yang bawah 3 sisanya dibaca secara mandiri. Nah, jadi jenengan hanya memeriksa cara mereka mendengungkan ketika nun sukun atau tanwin bertemu dengan ba atau mim sukun bertemu dengan ba. Harusnya halaman 9 ini bahasanya lain, okay? Karena mim sukun itu hukum tajwidnya lain, harusnya ini dibedakan. Tapi karena Iqra sudah begini ya sudah. Jadi 9, 10, 11 sudah sama. Oke, halaman 12 halaman 11, mohon maaf. Halaman 11 monggo dibaca satu persatu. Ustaz, ini panjang sekali. Nah, bisanya. Monggo bisa dulu. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فاصبر إن وعد الله حق واستغفر لذنبك وسبح بحمد ربك بالعشي والإبكار وسبح بحمد ربك بالعشي والإبكار فمن يهديه من بعد الله أفلا تذكرون وما لهم بذلك من علم إن هم إلا يظنون وما جعل أزواجكم اللائي تظاهرون منهن أمهاتكم في أدنى الأرض وهم من بعد غلبهم سيغلبون ومن يضلل الله فما له من ولي من بعده فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان. Lanjut, Bismillahirrahmanirrahim. Fasbir inna wa'dallahi haqqan wastaghfir lidhanbik wasabbih bihamdi rabbika bil 'ashiyyi wal ibkar. Faman yahdihi min ba'dillahi afala tadhakkarun wa ma lahum bidzalika min ilmin in hum illa yadunnun wa ma ja'ala azwajukumul la'i tudahirun. I-nya terlalu panjang. Wa ma ja'ala azwajakumul la'i tudahiruna minhunna ummahatikum fi adnal ardi wa hum min ba'di ghalabihim sayaghlibun. Wa man yudlilillahu fama lahu min waliyyin min ba'dihi fa imsakum
ma'rufin aw tasrihum bi ihsan. Nah, bisa dibayangkan ya, kalau jenengan ini anak-anak prosesnya beres, susah sekali. Panjang-panjang. Kalau anak-anak masih bacanya, bayangkan kalau anak-anaknya masih geradul bacanya, ini akan susah di Iqra yang ke-6. Gurunya berdarah-darah saya bilang. Karena apa? Benek noi susah sekali. Karena ini potongannya itu panjang-panjang. Sudah sekian itu. Makanya prosesnya harus baik. Proses evaluasinya dari Iqra 1, Iqra 2 naik lagi dan seterusnya. UTJ-nya juga itu benar-benar diseleksi dengan bagus. Evaluasinya harus benar-benar diterima oleh para ustadz-ustadzanya agar supaya di Iqra yang ke-6 ustadznya tinggal duduk manis menyimak, anak-anak tinggal jalan. Kalau prosesnya bagus. Tapi kalau prosesnya tidak bagus, medret di sini. Nonton ya. Kita lanjut halaman ke 13. halaman 12 ini. Potongan-potongan saja ya, untuk memberikan penekanan pada materi sebelumnya. Al-muzi'i wahani lana. Oh ini bukan tentang materi sebelumnya. Ini tentang wakof ain dan wakof hamzah juga ada di sini. Misalnya auzi'ni, mereka harus bisa wahyi lana, membedakan antara ain sukun dan hamzah sukun. Ada di situ yu'jizun ya'juja ma'juja. Nah ini hamzah membedakan hamzah dan ain. Jadi dari situ anak-anak harus cara bacanya harus beda. 13 ini ikhfa anta wa antum bil unsa wa kuntum ya. Kalau ada dua dengung, contoh wa kuntum azwajan salasa, maka kuntum dan azwajan itu harus sama panjangnya atau sama kadar lamanya. Jangan sampai wa kuntum azwajan salasa, azwajannya yang keliru karena kurang rata dengungnya. Nah itu juga menjadi perhatian yang lebih untuk para asatid di Iqra yang ke-6 untuk meratakan bacaan anak-anak terutama di panjang pendek, dengung dan dengungnya rata apa enggak. Contoh ketika di bacaan di 12 wala amina, nah itu panjangnya enggak rata, itu juga kurang tepat. Nah panjang pendek ini harus rata, dengungnya juga harus rata. Nah dan lanjut halaman ke-14 sama ini ifa semua rupanya. Ifa 14, 15 juga sama ifa. Sampai ifa ini halaman waktu ini ifa dibaca per huruf loh. Ya to, zo, fa, kof, wa. Mantap ini. Ini ifa dibaca semuanya dicontohkan ya. Dicontohkan sampai di halaman 20 terakhir 15 huruf dicontohkan semua. Mantap. Sampai 15 huruf sepertinya dicontohkan semua di halaman ke-20 itu. Nah, apakah perlu dibaca? Iya. Perlu dibaca ya? Di halaman ini aja 20. Agak sedikit pendek-pendek. Enggak, mulai dari ta'awudz 1 2 3. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن
Rahim. Cara bacanya ka. Faman kana itu nih 1 2 3. Faman Dari ka-nya ka. Faman kana 1 2 3. Ka. Faman kana khairan katsira wa fatihatin katsira wa la ta'lunna 'uluwan kabira. Inna makkanna lahu fil ardi wa atainahu min kulli syai'in sababa. Ya ayyuhal mala'u inni ulqiya ilayya kitabun karim idza ja'alahu naran qala atuni ufrigh alayhi qitra in kanat illa sayhatan wahidatan fa idza hum khamidun. Yawma yarawnaha lam yalbathu illa 'ashiyatan aw duhaha fa inna lahu ma'ishatan dhankan wa nahsyuruhu yawmal qiyamati a'ma. Halaman 21 belajar waqaf. Kalau mim harus waqaf, qaf lam berhenti lebih utama. Mu'annaqah boleh waqaf di salah satu tanda tersebut. Jim boleh waqaf, boleh terus. Bukan tempat waqaf utamanya terus. Shad lam dibaca terus lebih utama. Terutama anak-anak yang titik 3 ini yang sudah ada keterangannya itu monggo nanti bisa diberikan keterangan mu'annaqah. Tapi lam ini kalau yang di Al-Quran kadang cuma begini aja. Apa mungkin memudahkan nulisan yang penulis apa? Iya. Begini, bukan lam terus alif itu. Cuma gini aja saya begitu. Jadi memang waqaf ini lebih baik untuk tahapan belajar itu pakai Quran yang sudah ada waqafnya, agar supaya ini kan standar Quran dahulu nih yang tidak ada waqaf ibtida'nya gitu. Jadi memang aturannya yang sekarang lebih enaknya dengan pakai Quran yang Utsmani dengan waqafnya sekalian. Nah, itu memudahkan panjenengan membaca bersama-sama nanti di Al-Quran. Jadi berhentinya sama, ngulangnya pun juga sama. 21 itu materinya tentang waqaf. Terus 26 ini mulai kol-kola. 20 tentang wakaf. Wakaf ketika kok itu dibaca ma, ini a-nya itu juga satu ayun. Satu ayun. Maaf, satu ayun. Wabassa min 24 wabassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa, bukan wanisaa. Saya dulu pernah belajar begitu ya, a-nya itu panjangnya 2 harokat atau 1 ayun. Wanisaa, wanidaa, dan seterusnya. 25 waqaf. Ini ketika waqaf setelahnya ha wal fath, monggo
wal fath wal fath. wal fath Jadi ada unsur haknya. Ketika contoh wal fajr, rohnya itu tetap dalam posisi yang tebal. Wal fajr, walayalin ashr, wasyaf'i wal watr. Terus di surat Idza Ja itu surat An-Nasr, fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir. Hunya itu mulutnya membentuk hu. Fasab tidak wastaghfir, tapi wastaghfir. Wastaghfir. Tapi tidak terbunyi, cuma mulutnya ditata begitu. Wastaghfir. Terus kalmuh wa takunul jibalu kal'ihn wadh-dharra'i wa hinal ba's wa yaqbidun. Terus la'ibun wa lahu wa zina wal jism. Ini betul dibaca 25. Wal fath wal fath wal fajr wal fajr walayalin ashr walayalin ashr wasyaf'i wal watr wasyam'i wal watr fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir innahu kana tawwaba innahu kana tawwaba takun samaa'u kalmuhl takunu as-samaa'u kalmuhl wa takunul jibalu kal'ihn wa takunul jibalu kal'ihn was-sabirina fil ba'sa'i wad-dharra'i wa hinal ba's was-sabirina fil ba'sa'i wad-dharra'i wa hinal ba's awalam yarau ila at-tayri fawqahum saffatin wa yaqbid awalam yarau ila at-tayri fawqahum saffatin wa yaqbid i'lamu annama al-hayatud dunya la'ibun wa lahwun wa zinah i'lamu annama al-hayatud dunya la'ibun wa lahwun wa zinah istafahu alaikum wa zadahu bastatan fil ilmi wal jism istafahu alaikum wa zadahu bastatan fil ilmi wal jism. Nggih, untuk 25 26 kita masuk di materi qalqalah. Ketika tasdid bila diwakafkan ditekan suaranya ditahan 2 harokat diikuti qalqalah. Ra'abi tabbat yada abi lahabin wa tab mawaqitu lin-nasi wal hajj. Nah, kita bil haqq dan seterusnya. 27 ini adalah evaluasi dari halaman sebelumnya 27, 20
8. Nah, ini fawatihus suwar ya. Alif lam mim. Alif lam mim shad. Alif lam ra. Alif lam mim ra. Kaf kaf ha ya ain shad. Sama-sama kita baca di bawah suaranya. 1, 2, 3. Alif lam mim. Alif lam mim shad. Alif lam ra. Alif lam mim ra. Kaf ha ya ain shad. Qasim mim. Qasim Yasin Shad Hamim Ain Sin Qaf Nun. Ya, ini terjadi sering dibaca asako atau kahaya ain sod dan sebagainya. Ketika sod itu kol-kola gitu. Sod ya itu masuk ke Efta. Nah, ini surat Al-Bayyinah. Tidak surat Al-Baqarah ya, campur. Nah, ini benar-benar dites ujian akhir. Ujian akhir ini harus disetting bagaimana supaya para asatidnya benar-benar menyiapkan anandanya untuk maju ke koordinator Al-Qur'annya dengan sesiap-siapnya, dengan kondisi yang ready, dengan kondisi yang siap. Menurut asatid pengajarnya itu anak-anak, menurut versinya itu sudah sangat-sangat layak di maju kepada penguji. Jadi dijenengan dulu yang harus diyakinkan bahwasanya ananda itu benar-benar sangat-sangat layak. Kalau dari jenengan belum masuk pada kelayakan, maka jangan diuji. Sekali lagi, ujiannya satu kelas, satu rombel harus barengan. Ketika ada yang gandol, maka ditunggu agar supaya naiknya sama-sama. Nanti ini mulai alif lam mim bacaannya. Nanti mungkin jenengan bisa kasih garis di bawahnya. Oh, ini panjang, ini dengung, mana yang kebanyakan anda salah, diulang dan sebagainya. Kita baca mulai halaman 29 sampai akhir halaman 32. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam mim. Dzalika
ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين ولقد آتينا لقمان الحكمة أن اشكر لله ومن يشكر فإنما يشكر لنفسه ومن كفر فإن الله غني حميد إذ قال لقمان لابنه وهو يعظه يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم ووصينا الإنسان بوالديه حملته أمه وهنا على وهن وفصاله في عامين أن اشكر لي ولوالديك إلي المصير وإن جاهداك على أن تشرك بي ما ليس لك به علم. Ini sampai ma'rufah metrik anak-anak. Sampai ilmu. Masih gak kuat. Diulangi dari malaisa. 1, 2, 3. وليس لك به علم فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروفا واتبع سبيل من أناب إلي ثم إلي مرجعكم فأنبئكم بما كنتم تعملون يا بني إنها إن تك مثقال حبة من خردل Ini metrik anak-anak ini. Kalau misalnya sampai ya'ti bihallah aku misqala habbah. Habis itu game 1, 2, 3. Ya bunayya innaha in taku mithqala habbatin min khardalin fatakun fi sakhratin aw fis samawati aw fil ardi. Sampai armaun au fil samawati au fil ardi ya'ti biha Allah inna Allaha latifun khabir. Lagunya naik. Ya bunayya aqimis salata wa'mur bil ma'ruf wanha 'anil munkar wasbir 'ala ma asabak inna dhalika min 'azmil umur wa la tus'ir khaddaka lin-nasi wa la tamshi fil ardi maraha inna Allaha la yuhibbu kulla mukhtalin fakhur waqsid fi mashyika waghdud min sawtik inna ankaral aswati la sawtul hamir. Amana ar-rasulu bima unzila ilayhi min rabbihi wal
mu'minun kullun amana billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi la nufarriqu baina ahadin min rusulihi wa qalu sami'na wa ata'na ghufranaka rabbana wa ilaikal masir. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha laha ma kasabat wa 'alaiha maktasabat. Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana. Rabbana wa la tahmil 'alaina isran kama hamaltahu 'alal ladzina min qablina. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bih wa'fu 'anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna 'alal qaumil kafirin. Allahu Akbar. Selesai. Jadi bagaimana caranya anak-anak itu bisa membaca lancar seperti ini? Jadi memang ketika anak-anak sudah dipastikan hatam di perikroknya, maka harus diulang lagi 1 sampai 2 kali. Jadi tidak semerta satu selesai langsung maju kepada tim penguji, jadi diulang dulu. Mana halaman-halaman yang susah, mana halaman-halaman yang anak-anak itu dinilai tidak lancar, maka pengulangannya itu lebih sering, agar supaya benar-benar matang betul-betul ujian itu anak-anak sudah dalam kondisi yang siap, ready, dan bacaannya lancar. Dan itu melalui tahap-tahap oleh para asatidz. Harapannya begitu. Iqra ini adalah metode yang tersulit menurut saya, daripada kalau Umi dengan Umi 6 itu mudah ya. Yang Aliza kayak Semrawe, lu pakai Umi ya? Tilawati. Oh tilawati. Kalau yang ini Aliza yang pesantren dahulu Umi. Enggak tahu yang di sana. Itu beda lembaga atau? Enggak tahu yayasannya, makanya yang TK pakai tilawati. Oh pakai tilawati. Tilawati sepertinya tidak sesusah ini ya. Iya, cuma anak-anak belum sampai yang itu biasanya apa tilawati 1, 2, 3. 2 sudah naik, sudah SD ini. Yeah. Iqra ini adalah salah satu yang tersusah. Pemilihan ayat yang di Qur'annya itu memang yang susah nih. Kalau di Umi itu yang mudah-mudah. Anak saya pakai Umi juga. Mudah. Kalau di Umi itu mudah. Tapi kalau qiraati saya tidak pernah ikut pelatihannya. Kalau tilawati masih pernah, tartila juga pernah, yang doa pernah. Hanya qiraati mawon saya tidak bisa akses karena harus melepas seluruh metode yang ada. Ya, terlalu ketat. Kalau hanya belajar ngapain? Nah itu juga masalah buat saya. Menurut saya itu harusnya metode tidak begitu. Jadi terlalu eksklusif bagi saya qiraati itu, karena tidak memberikan akses ketika kita punya metode yang lain. Jadi harus melepas. Nah itu kenapa harus begitu? Saya pernah tanya. Mau metode Sakamutu sama Aritmatika aja bergabung untuk memudahkan anak-anak itu paham matematika, kok ini malah terpetakan. Nah ini yang menurut saya tidak bagus. Harusnya semakin para asatidz dan ustadz yang mengajar itu semakin banyak metodenya, maka semakin kreatif dia mengajar. Oh kalau ternyata anak-anak bosan pakai tilawati, dirubah pakai yang A, dirubah pakai Umi, dirubah pakai tilawati, tartila dan sebagainya. Apa-apa yang ada di situ diambil dan diaplikasikan dengan baik. Bagi saya metode itu hanya cara untuk mengantarkan anak-anak bisa membaca dengan baik dan benar. Ada yang
di metode itu lama sekali. Ada siswa saya itu saya ngelesi mulai TK sampai SMA. TK sampai SMA. Mulai saya sampai sekarang itu wis 15 tahun. Anaknya sudah kuliah di Brawijaya. Itu masih ngaji. Itu mulai TK mulai rewel sampai sekarang wis mau menikah. Itu di daerah Candi Pagung. Ya begitu. SMA-nya itu enggak mari-mari jenenge metode. Di saya sudah Quran ngajinya yaitu ketika dia naik dari SD anak saleh naik ke SMP Brawijaya yang sama pakai Umi dianggap tidak standar bacaannya. Umi mana? SMA Brawijaya pakai Umi mana? Jadi tidak Quran. Jadi akhirnya dia tidak Qurannya ya sama saya. Ya memang kualitas bacaannya tidak begitu bagus. Tapi ketika begitu terus menerus itu juga tidak baik untuk psikologisnya anak-anak. Masa sepanjang hayat mereka ngaji metode. Nah, kadang hal-hal yang begitu itu ya harus makfu. Jadi tidak harus kenceng gitu ya. Yang ketika anak ini sudah limit kemampuannya tidak bisa sesuai dengan apa yang kita inginkan atau tidak sesuai dengan metode yang diinginkan, terus dipaksa metode, sampai tua ngaji metode kan tidak mungkin. Nah, itu. Jadi perlu digarisbawahi metode ini hanya untuk mengantarkan anak baca dengan baik dan bagus ketika di Al-Quran. Pada intinya di Al-Quran, bukan intinya di metode. Itu jadi untuk pertemuan selanjutnya kita sudah mulai pembelajaran strategi pembelajaran Al-Quran. Nanti seperti apa kita akan bahas minggu depan. Jadi Iqra ini alhamdulillah kita bisa selesaikan 6 jilid pakai JRK semua. Pakai JRK semua 2 tingkatan. Besok kita di Al-Quran sudah naik di 3 tingkatan. Sampai Iqra ke-6 ini pakainya 2 tingkatan mawon. Baru nanti ketika di kelas Al-Quran itu biasanya kelas Al-Quran itu dibagi jadi 2. Yang pertama adalah kelas Al-Quran pemula, itu 1 sampai 5 juz materinya. Itu lebih banyak dibacakan oleh para asatidz dan asatidahnya. Setelah itu nanti mulai juz ke-6 itu sudah anak-anak dilatih untuk buka baca. Jadi buka baca juz 13, juz 6, juz pokoknya acak. Jadi anak-anak itu standar Al-Quran lancar. Itu ketika buka bacanya lancar. Boten gradul. Kalau dia buka bacanya lancar, maka sudah dianggap anak ini binatungnya bagus. Tapi kalau dia hanya menguasai 1/5, karena itu pelajarannya, ketika buka baca juz 10, dia bacanya susah, maka itu belum standar. Jadi ukurannya buka baca mereka bisa, maka dipastikan mereka lulus program Binadzor. Lulus program Binadzor nanti kita rancang seperti apa di Darul Muta'alim persyaratannya. Misal lulus Binadzor itu anak-anak harus khatam secara Binadzor 130. Ini bisa diperoleh nanti ketika menjelang wisuda Binadzor. Biasanya kalau wisuda Binadzor itu bekerja sama dengan musola dan masjid sekitar. Misalnya masjid Darul Muta'alim itu disediakan anak 10 yang akan wisuda Binadzor. Di situ anak 10 itu berbahu-membahu menghatamkan Al-Quran secara bergantian dalam 1 hari. 1 kali duduk dalam 1 hari. Misalnya majelisnya ada 30 anak disebar di sekeliling. Disebar sekeliling di musola A, musola B, 3 masjid. Anak-anak 10 berarti per anak dapat pinten juz? 3 juz. Jadi anak 10 menghatamkan. Dan itu ada yang dibaca di mic, ada yang di baterai. Monggo nanti formatnya seperti apa. Itu nanti baru anak-anak nanti di wisuda secara Binadzor. Jadi nanti ada wisuda Binadzor, ada wisuda juz 30, ada wisuda juz 2 juz. Kalau di SD Al-Ghafar itu ada wisuda karena minim anak-anak lulus itu harus
untuk pengambilan ijazahnya mereka sebelum naik ke sekolah lanjutan mereka harus hatam secara setoran juz 30. Itu minimal. Jadi hafalan yang mereka harus setor selesai itu minimal setor selesai di An-Naba selesai, baru dia bisa ngambil yang namanya ijazah. Kalau tidak begitu ditahan ijazahnya. Jadi sekarang kelas 6 itu ngoyo untuk menyelesaikan setoran karena itu minimum. Lah yang lainnya ada yang 4 juz, ada yang 5 juz, nanti diujikan habis hari raya itu di Hay'ah Tahfidzul Quran di UIN Maulana Malik Ibrahim. Anak-anak ujian di sana sekali duduk. Misalnya kalau 5 juz 2 kali duduk, kalau 30 juz 30 1 kali duduk. Jadi An-Naba sampai dengan An-Nas. Kalau 5 juz itu biasanya ujiannya 1 anak. Jadi mulai pagi sampai nanti asar selesai karena bacanya tartil. Jadi itu ternyata membantu anak-anak melanjutkan ke sekolah lanjutannya. Biasanya dapat beasiswa dia jalur tahfidz. Di MTSN kemarin ujiannya ada 6 orang yang masuk jalur tahfidz dan lumayan membantu secara biaya. Nah, itu harapannya anak-anak juga dasari, termasuk Darul Muta'alim itu dasari ketika anak-anak melanjutkan ke pondok pesantren Al-Quran. Misalnya dia melanjutkan ke Asadili, mereka sudah punya celengan hafalan. Nah, apakah binadzur itu dipersyaratkan selain anak-anak itu hatam, anak-anak juga harus hafal mulai misalnya Anas sampai Al-A'la. Nah, kalau di UMI itu untuk masuk ke program tahfidz itu mereka harus hafal Anas sampai Al-A'la. Kalau tidak salah begitu. Baru nanti dilanjutkan dan seterusnya. Jadi itu butuh kita format, kita berikan ke anak-anak. Minimum ada target anak-anak yang bisa dilalui. Walaupun tidak semuanya anak-anak harus bisa di target itu. Setidaknya ada anak-anak yang mampu melalui target yang kita harapkan. Jadi ada standar minimum di Darul Muta'alim itu tentang anak-anak itu lulus program binadzur Al-Quran. Nanti madinnya pun juga diformat demikian. Misalnya harus hafal berapa nazom dan sebagainya. Nah, itu butuh dirapatkan dan distandarisasikan. Jadi memang Darul Muta'alim itu punya kekhasan sendiri sampai pada tataran standarisasi kelulusan baca Al-Quran. Jadi lebih hasilnya harapannya lebih sangat berkualitas lulusan dari Madrasah Diniyah Plus Darul Muta'alim. Ada yang ditanyakan atau ada yang mungkin bisa sharing? Monggo. Cekap. Kayak irama itu kalau yang sudah 25 itu nomor Iqra 5 itu iramanya sama Iqra yang ke-6 kan sama ya kan. Jadi anak-anak itu perlu menseragamkan. Kalau seandainya disuruh baca bareng-bareng dilatih dari surat pendeknya langsung ke Iqra-nya. Jadi memang mulai Iqra pertama itu karena anak-anak harus baca doa, harus baca doa. Doanya itu dibiasakan dengan pakem jaga. A'udzubillahi minan dan seterusnya itu. Jadi nanti ketika anak-anak masuk di Iqra ketiga yang agak sedikit panjang-panjang itu bisa dipraktekkan. Anak-anak sudah tidak asing tentang lagu Jiarka. Ada yang lain mungkin bisa ditanyakan. Yang saya posting satu anak yang Al-Asr atau nggak salah apa itu kemarin? Sudah dibuka ya? Sudah sesuai ya? Ya sudah, walaupun belum pada pakemnya kita itu by proses sudah ada. Yang penting anak sudah kenal dulu. Sudah kenal dulu. Karena ini masih polosan. Masih polosan. Iya. Bagaimana supaya berirama gitu. Jadi memang
kayak proses begitu. Jadi ada harapan saya ono tengerane, kuwi Darul Ta'lim rek kajine, gitu. Jadi memang pondok-pondok pesantren itu punya ciri khas ya. Madrasatul Quran pun begitu. Sampai sekarang anak yang lulusan Madrasatul Quran kalau ngaji itu tenger, oh ini ada MQ, oh ini anak Al-Munawariyah dan sebagainya. Itu masih saya itu punya oh ini nadanya begini, ini anak MQ yang ngaji dan seterusnya. Ya itu kemarin kan persiapan lomba, jadi saya tekankan di dalam lomba kita perkenalkan bahwa Darul Ta'lim lagunya ini. Ya itu bagus untuk branding lembaga. Ada yang masuk nominasi yang anak? Yang masuk malah di Cerdas Cermat. Cerdas Cermat langsung di up tanpa pending-pending. Nah, Cerdas Cermat itu kayak begitu. Prestasi anak-anak masuk nominasi itu langsung banner berdiri. Banner sosial media harus segera gercep untuk segera upload. Dia masih ada jadi nanti. Hari ini ya alhamdulillah anak-anak masuk nominasi di Cerdas Cermat. Nah, itu penting. Mungkin ada ekstranya. Kalau mungkin nutut nih, nanti bagaimana formanya ini harus ada. Misalnya dari Bapak Ibu ini ada punya keahlian. Kan Cerdas Cermat itu salah satu cabang musabaqah yang namanya CCQ, Cerdas Cermat Quran atau musabaqah Fahmil Quran. Spesial di situ monggo. Cari di LPTQ soal-soalnya, dipelajari anak-anak sama-sama. Jadi kalau misalnya MFQ seleksi kota Batu, anak-anak masuk. Nah, itu belum diambil, MFQ itu belum diambil. Kota Batu masih ngedrop ke Jombang. MFQ itu. Jadi monggo nanti salah satu cabang itu kita kuasai. Nah, ini sudah punya kita. Cerdas Cermat Quran sudah punya bakatnya. Nah, bagaimana itu ada pembinaannya di sini. Entah bagaimana formatnya monggo nanti itu dibahas. Terutama CCQ itu ngambilnya di sini yang paling menguasai Fahmil Quran itu PIQ. Kabupaten itu mesti ngambilnya di PIQ. Tidak tahu kalau Kota Batu itu masih di Madrasatul Quran ngambilnya di Jombang. Nah, itu kita isi Fahmil Quran. Kalau kaligrafi sudah ada di Batu juga sudah ada. Itu khusus yang spesialis. Nah, kalau MFQ ini, nah ini bisa kita coba. Ini sudah ada bakatnya, sudah ada anak-anaknya yang memang, dan kita berhasil untuk membina anak-anak di cabang itu. Nah, itu bagus untuk menjadi salah satu andalan buat TPQ kita. Segera bannernya naik, ada pialanya. Kalau ada piala juga dibawa oleh timnya, diserahkan 3 anak ya, 3 anak diseragami begitu, terus difoto dengan bagus. Nah, setelah itu dibannerkan atau dimasukkan pada akun Instagramnya. Nah, ini salah satu cara lembaga untuk rekrut, untuk meningkatkan eksistensi ya. Dan alhamdulillah saya senang sekali ketika dapat laporan perkembangannya anak-anak. Kemarin juga ada takjil, wah senang sekali lihat itu, menggeliat lagi harapan baru. Harapan baru itu juga tidak akan masyarakat itu nyinyir ketika kita bagi-bagi yang namanya takjil, tidak akan begitu, karena yang mereka terima adalah makanan gitu ya, nilai ya. Jadi eksistensi kita juga dianggap lagi oleh masyarakat, harapannya begitu. Semoga ikhtiar kita untuk lembaga ini benar-benar ada hasilnya, ada progresnya. Tahun depan benar-benar penuh anak-anak untuk daftar di Darul Ta'lim, program kita jalan semua. Karena yang menjadi penentu itu kalau lembaga swasta itu adalah program. Fisik itu nomor sekian, fisik gedung itu nomor sekian. Yang pertama itu program. Kalau program bagus, ya program bagus, prestasi itu ngikut, prestasi itu akan ngikut. Kalau programnya dijalankan, prestasinya ngikut, otomatis kalau 2 itu jalan, banyak yang tertarik dan siswanya banyak. Kalau siswanya banyak, itu kita bisa seleksi. Jadi kemungkinan kita akan mendapatkan bibit-bibit unggul sebelum dia ngaji ke Darul Ta'lim itu ada.
Jadi plus tes hari iki langsung dititeni hari iki ku bakal jadi andalan, hari iki bakal jadi MFQ-nya, ini tahfidnya, ini. Jadi begitu. Ketika murid kita banyak, opsinya akan semakin banyak. Nah, harapannya itu. Jadi -1 itu ndak butuh anak pintar. Jadi 2 syaratnya, yo pinter, yo punya uang. Kenapa begitu? Karena untuk program itu butuh biaya. Jadi biayanya ada, anaknya mampu. Ada sekolah yang anaknya mampu tapi biayanya tidak ada, ya masih minus. Ada yang programnya bagus tapi anaknya tidak mampu, itu juga minus. Jadi kalau di MIN itu kenapa kok mesti MIN itu kok mesti juara? Ternyata memang ada kuncinya. Oh, caranya kayak begini. Nah, itu tak terdapat di Algover dan sebagainya. Nah, itu yang adaptasi yang harus kita ambil dari lembaga-lembaga sekitar yang memang sudah maju, sudah bagus, kita adopsi, kita amati, kita tiru, kita modifikasi sesuai dengan kemampuan kita. Begitu. Jadi jangan bosan untuk posting, jangan bosan untuk upload. Kalau seminggu itu minimal 1 kali upload, jangan sampai sepi. Jadi Ustadz Husni itu monggo didudui untuk upload karena itu bagian dari pertanggungjawaban. Nah, kemarin kayak di kelas tuh sampai sekarang saya tunggu belum naik kontennya. Yang Ustadz buat itu, nah, itu belum naik kontennya, belum diedit, artinya masih mentah. Nah, itu. Jadi 1 minggu minimum 1 kali posting. Diinfo ke grup, diinfo ke wali, diinfo ke kalau perlu ada jenengan ada grup RT, share ke grup RT nama. Ke grup tahlil, share aja ke grup tahlil. Nah, ke grup NU yang ada di kecamatan, share aja program. Nah, apa semakin banyak di share, semakin orang itu juga dapat informasi dari kita. Seperti itu, nggih. Ada lagi yang mungkin bisa di share? Cekap. Kita akhiri hari ini, insya Allah minggu depan kita sudah mulai untuk belajar strategi Al-Qur'annya seperti apa. Nanti kita juga ada tajwid. Mungkin sekali lagi kan menjelang Lebaran, menjelang persiapan mungkin maksudnya mama itu sekali lagi pertemuan. Satu kali pertemuan depan. Habis itu setelah Lebaran. Setelah Lebaran nonton? Iya. Yang apa? Iya, sekali lagi.